Tidak terima dirazia seorang petugas kafe, pengusaha kafe dan rumah makan di Makassar, Sulawesi Selatan cekcok dengan petugas. Keributan terjadi saat petugas akan melakukan penyitaan. Keributan ini terjadi saat petugas gabungan merazia sebuah kafe dan rumah makan di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada malam tadi. Pemilik kafe ini tidak terima dirazia petugas karena dianggap merugikan. Keributan terjadi saat petugas akan menyita kursi dan perlengkapan lainnya. Razia kerumunan ini digelar karena melebihi batas jam operasional dan untuk menegakkan aturan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19. Nah, masih ada juga kalangan-kalangan pengusaha yang buka usaha lewat dan jam operasional. Bahkan kita di sini sudah yang titik yang ketiga yang kita tindaki. Adapun yang kita tindaki terkait dengan pelanggaran jam operasionalnya. Dalam razia ini petugas terpaksa bertindak tegas dengan menyita sejumlah fasilitas rumah makan. Tim Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar tidak akan memberikan toleransi bagi pengusaha yang melanggar aturan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, baru tiba di ibu kota setelah mudik lebaran. 7 orang warga dinyatakan reaktif COVID-19. Mereka diminta menjalani isolasi mandiri hingga hasil tes swab PCR keluar. Dari hasil pemeriksaan di sejumlah posko kesehatan yang menjadi lokasi tes swab antigen bagi para pemudik di Jakarta Timur didapat 7 orang pemudik reaktif COVID-19. Mereka baru saja tiba dari kampung halaman usai mudik lebaran. Selanjutnya warga yang reaktif COVID-19 diminta menjalani tes swab PCR dan karantina mandiri sampai hasil tes swab PCR keluar. Dan bila hasilnya positif COVID-19, mereka akan dirujuk ke RSDC Wisma Atlet untuk menjalani perawatan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, satu persatu kendaraan yang melintas di jalur Pantura Cirebon Senin malam diperiksa petugas. Petugas terpaksa mewajibkan pengendara menjalani rapid test antigen yang disediakan di pos Rawa Tegal, Kabupaten Cirebon. 1 orang pemudik dinyatakan reaktif COVID-19 saat terjaring razia operasi ketupat di hari terakhir pada Senin malam. Pemudik yang reaktif tersebut kemudian diputar balik oleh petugas. Total pemudik yang menjalani rapid test sebanyak 241 orang. Itu kurang lebih 241 dan alhamdulillah 240 itu negatif dan itu pun sudah kita himbau dan untuk dikembalikan ke balik kanan. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinkes kita untuk menyampaikan juga ke Dinkes yang ada di Pemalang. Warga Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ramai-ramai melanggar protokol kesehatan dengan berjoget massal tanpa jaga jarak dan tanpa menggunakan masker. Polisi langsung membubarkan warga dan menutup tempat wisata tersebut. Aksi warga yang berjoget di lokasi wisata Pantai Mutiara dan Danau Foto di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini viral di media sosial. Mereka berkerumun dan berjoget tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Diduga tidak ada larangan dan pembatasan wisatawan sehingga mereka bebas berkumpul. Polisi langsung datang ke lokasi, namun acara sudah selesai. Polisi akhirnya membubarkan warga yang masih berada di lokasi dan meminta mereka pulang. Polres Bau-Bau akan memanggil pengelola tempat wisata dan pemerintah setempat untuk dimintai keterangan. Kemarin, khususnya tanggal 16 kemarin hari Minggu, 16 Mei, di beberapa tempat wisata yang masih buka, itu memang pengunjung cukup banyak, ya. Namun karena memang tidak ada penutupan tempat wisata dari pemerintah daerah ataupun dinas pariwisata, maka tempat-tempat wisata tersebut padat dikunjungi oleh para pengunjung. Polisi juga tengah menelusuri kapan persisnya peristiwa ini terjadi. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Setelah viral di media sosial, wanita yang memaki petugas di posko penyekatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon meminta maaf.
Pelaku dan suaminya mengaku hilaf serta emosi. Sedangkan pemudik asal Bekasi yang juga memaki petugas karena diminta putar balik di perbatasan Sukabumi Bogor juga meminta maaf. Gustuti Herawati, wanita yang memaki petugas posko penyekatan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, meminta maaf. Ia mengaku hilaf karena ingin menjenguk saudaranya yang sakit, namun diminta putar balik karena persyaratan perjalanan tidak lengkap. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono menyatakan, kasus tidak dilanjutkan karena pelaku sudah meminta maaf dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kepada para petugas Disub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyar. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyar, melainkan untuk menjenguk saudara saya. Saudara saya sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas saya tidak memenuhinya. Kemudian di samping kirinya ada seorang wanita yang pada saat dilakukan penyekatan mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang secara normal kemasyarakatan sepertinya menurut para netizen, menurut para masyarakat tidak pantas. Sebelumnya, aksi pelaku bersama suaminya memaki petugas posko penyekatan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon beredar viral. Pelaku mencoba menerobos penyekatan dengan alasan ingin menjenguk saudaranya yang sakit. Namun mereka tidak bisa menunjukkan identitas serta alamat saudaranya yang sakit. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, sesuai pemerintah saya aturannya. Udah jelaskan aturannya, ya. Ya, silakan. Ramindo dan Hesti menjadi viral setelah videonya yang memarahi petugas di pos penyekatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya tak terima diputar balik oleh petugas saat akan berwisata ke Sukabumi hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Udah jelaskan aturannya, ya. Ya, silakan. Kok ngomong kasar? Menyadari akan kesalahannya, keduanya pun akhirnya mendatangi Polres Sukabumi dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman, di Mapolres Sukabumi kemarin. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan saya kepada Bapak, sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Hari ini kita Pihak Polres Sukabumi pun bisa memahami dan menerima permohonan maaf pelaku dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Petugas kepolisian di pos penyekatan Cicurug, Kabupaten. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hari pertama masuk kerja, ratusan pegawai Perumdam Kabupaten Tangerang menjalani rapid test. Satu pegawai dinyatakan reaktif dan langsung menjalani isolasi mandiri. Syarat masuk kerja setelah libur Lebaran, seluruh pegawai Perumdam Kabupaten Tangerang diwajibkan menjalani tes antigen. Tidak hanya para pegawai setingkat staf dan operator, bahkan seluruh jajaran direksi dan Dewan Pengawas juga menjalani tes antigen. Tes antigen dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID yang kemungkinan terjadi saat interaksi selama libur Lebaran. Kepada seluruh karyawan terkait dengan pencegahan penanganan penularan COVID-19 di lingkungan perusahaan Perumdam Tirta Kerja. Ya, hari ini adalah kegiatan Perumdam Tirta Kerja melakukan antigen karena memang ini persyaratan hari pertama masuk kerja wajib dilakukan antigen ke seluruh karyawan.
Usai menjalani tes antigen, direksi langsung menyisir ruang kerja dan memastikan para pegawainya masuk kerja dan sudah menjalani tes antigen sebelum bekerja. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan diputarbalikkan setelah tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID kepada petugas saat akan masuk gerbang tol Cikampek pada Senin malam. Penyekatan arus balik Lebaran dikhususkan bagi kendaraan menuju Jakarta dan sekitarnya. Di gerbang tol Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat, penyekatan digelar petugas gabungan dengan memeriksa kelengkapan surat bebas COVID kepada pengendara yang akan menuju Jabodetabek. Tidak hanya surat keterangan bebas COVID-19, identitas dan barang bawaan milik penumpang turut diperiksa. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dari puluhan kendaraan yang diperiksa, 6 diantaranya terpaksa diputarbalikkan karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 kepada petugas. Selain di pintu masuk gerbang tol Cikampek, penyekatan arus balik juga dilakukan di depan gerbang tol Sadang dan gerbang tol Jatiluhur. Cuma sasarannya sekarang bukan kendaraan yang keluar, namun kita alihkan kendaraan yang akan masuk. Ya. Mereka yang harus balik, mereka yang akan ke Jakarta. Kita lakukan pemeriksaan gabungan baik dari TNI, Polri, Dishub, Dinas Kesehatan, semua lengkap. Namun perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyekatan sudah 6 kendaraan yang diputar balik. Sementara itu, ratusan pengendara yang melintas di kilometer 34 ruas tol Cikarang, Jawa Barat dini hari tadi menjalani pemeriksaan petugas. Pengendara diwajibkan mengikuti rapid test antigen yang diberikan secara gratis. Pemeriksaan kendaraan yang melintas menuju Jakarta ini diperiksa di pos penyekatan KM 34 tol Cikarang arah Jakarta. Satu persatu pengendara diwajibkan menjalani pemeriksaan tes antigen yang diberikan secara drive-thru. Operasi ketupat peniadaan mudik Lebaran 2021 ini resmi ditutup oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Mulai hari ini, fase pengetatan berlaku bagi kendaraan arus balik menuju Jabodetabek hingga 24 Mei 2021. Selama pelaksanaan operasi ketupat, sebanyak 461.626 kendaraan diputar balik dalam kurun waktu 12 hari. Pada peniadaan mudik Lebaran tahun ini, 381 titik penyekatan disediakan untuk menghalau para pemudik. Selama operasi yang diputar balikkan sebanyak 461.206 kendaraan, dan travel gelap ini selama operasi sebanyak 835. Hingga Senin malam, arus balik belum terlihat di tol Jakarta Cikampek kilometer 34 Cibatu, Bekasi, Jawa Barat. Ratusan pengendara yang menuju Jakarta menjalani rapid antigen melalui pos penyekatan ini. Arus kendaraan di tol Jakarta Cikampek kilometer 34 malam ini masih terpantau ramai lancar, belum ada kenaikan volume kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Meski demikian, petugas gabungan masih menyelenggarakan rapid antigen acak bagi pengendara yang melintas. Sementara itu, di pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan arus balik di kawasan ini. Selain memantau kendaraan yang datang dari arah Jawa, petugas juga memberikan masker gratis kepada pengendara. Hingga Senin malam, 2.000 orang kembali ke Jakarta melalui moda transportasi kereta api. 900 penumpang turun di stasiun Gambir dan sisanya turun di stasiun Pasar Senen. Pada musim mudik Lebaran tahun ini, penumpang kereta api jarak jauh menurun drastis. Selain ada larangan mudik, PT KAI juga hanya memberangkatkan 7 kereta api per hari di masa larangan mudik. Penumpang yang berangkat pun memiliki syarat khusus karena perjalanan dinas dan atau kebutuhan mendesak yang dibuktikan dengan surat dari instansi terkait. Setelah larangan mudik berakhir, perjalanan kereta api akan kembali seperti masa pandemi. Bukti surat bebas COVID-19, genos, rapid antigen maupun PCR berlaku hanya 1 kali 24 jam hingga 24 Mei mendatang. Kedatangan KA di masa peniadaan mudik ini juga sama ya. KA yang
datang itu juga terbatas. Hanya 7 KA, 3 dari stasiun Pasar Senen yang datang ke stasiun Pasar Senen dan 4 KA yang datang ke stasiun Gambir. Sehingga secara total kalau kita melihat pengguna jasa masyarakat yang menggunakan kereta api jarak jauh yang tiba di Jakarta ini pun jumlahnya juga sangat sedikit karena memang KA yang dijalankan masih sangat terbatas. Sejumlah pemudik di Kecamatan Durensawit yang telah kembali lagi ke Jakarta menjalani tes swab antigen. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika warga yang nekat mudik pada Lebaran lalu tidak membawa virus COVID-19. Warga Durensawit ini dibawa petugas untuk menjalani tes swab antigen di kantor Polsek Durensawit. Mereka adalah warga yang baru pulang mudik dari kampung halamannya pada libur Lebaran beberapa waktu lalu. Setelah melakukan swab antigen, warga tersebut akan langsung menjalani isolasi mandiri di Balai Masyarakat. Jika hasil swab antigen mereka positif, akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Untuk Kecamatan Durensawit ada sekitar 327 orang warga yang terdaftar sebagai pemudik. Itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan ataupun rapid antigen di beberapa lokasi. Untuk seperti di Durensawit, di Puskesmas Durensawit, kemudian nanti untuk ada juga lokasinya di Kampung Tangguh, di Kelurahan Pondok Bambu, dan bisa juga nanti di Polsek Durensawit sendiri. Jadi ada 3 titik atau 3 lokasi. Hingga pagi tadi, ada sekitar 20 orang yang dilakukan penjemputan dan dibawa ke posko masyarakat Durensawit untuk dilakukan swab antigen. Dari Jakarta, Muhammad Ardi dan Leman, iNews melaporkan. Muhammad Rizik Shihab dituntut 2 tahun penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kami masih akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.